Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini tertulis dalam Injil Kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat 35, demikian firman Tuhan. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab kita hari ini adalah kisah tentang Yesus yang berdoa dan kemudian dijumpai oleh Musa dan Elia di atas gunung. Dikatakan di sana, keduanya yaitu Musa dan Elia menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Apakah tujuan dan alasan Yesus pergi ke Yerusalem? Bagian Alkitab tepat sebelum perikop kita sudah mengatakan hal itu dengan jelas. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yang menarik adalah ketika para murid yang dikatakan sempat tertidur, lalu kemudian terbangun dan melihat Yesus dalam kemuliaannya itu, dan disertai dengan kehadiran Musa dan Elia waktu itu. Petrus menyatakan dirinya begitu berbahagia berada di atas gunung itu. Di bawah gunung yang kita hadapi adalah kesumpekan dalam kehidupan yang nyata. Yesus berhadapan dengan para ahli Taurat dan pemuka agama Yahudi yang pada akhirnya mendakwanya hingga mati di kayu salib. Sedangkan di atas gunung, Yesus dimuliakan. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia, suara dari sorga. Pengalaman berada di atas gunung ketika kita semua telah melihat kemuliaan Yesus yang sebenarnya dan mengenai siapa dirinya yang sesungguhnya, sama seperti yang dinyatakan oleh Petrus, seringkali membuat kita ingin lebih lama lagi di atas gunung dan mengecap kebaikan dan kebahagiaan dalam memandang kemuliaannya itu. Mengapa? Karena sangat berbanding terbalik dengan keadaan di bawah gunung. Lihat saja dalam kelanjutan perikop kita. Yesus langsung berhadapan dengan seorang anak yang diserang roh jahat hingga dia sakit. Dan kemudian oleh Yesus anak itu disembuhkan. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya, memandang kemuliaan Tuhan di balik semua kesumpekan, kepenatan dalam kehidupan kita hari ini. Apa yang kita perlukan sehingga kita selalu bisa melihat kemuliaan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita sekarang. Hadapi kenyataan hari ini dan temukan kemuliaan Yesus di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Ketika Yesus benar-benar disalib dan mati, tepat seperti yang sudah diberitakan jauh sebelum peristiwa itu, masih banyak murid yang tidak mengerti akan kemuliaan dari peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Jika dalam perikop kita hari ini, para murid tertidur dalam artian sebenarnya sehingga hampir saja melewatkan peristiwa penting. Yesus dimuliakan di atas gunung. Hampir saja sekali lagi mereka tertidur dan melewatkan kenyataan bahwa setelah mati Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Apakah kesumpekan kehidupan kita hari ini telah membuat kita tertidur pula sehingga tiada kemuliaannya itu tampak dalam kehidupan kita hari ini?
Semoga kita tidak melewatkan melihat bagian yang terbaik yang sedang Tuhan ingin bukakan dengan tertidur dalam bagian kehidupan kita yang anggap buruk itu. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.